Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, kita masih lagi berpeluang untuk menambah selok-belok agama, khasnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mengetahui apa yang terkandung di dalam Al-Quran, banyak mengetahui Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Adalah sangat mustahak kalau kita benar-benar ingin terhindar dari kesesatan. Mengapa Ustaz cakap begitu? Sebab Nabi yang memberi jaminan dalam hadis sahih riwayat Imam Malik, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Itu sebabnya bagi pandangan Ustaz, buku dengan topik ini, buku dengan judul ini, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, adalah di antara buku penting. Sebab sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang mengatakan kami ikut Quran dan Hadis. Tapi sayangnya sungguh banyak dari kalangan mereka yang tidak faham apa yang ada dalam Quran, yang tidak faham dengan apa yang dalam hadis. Macam mana tidak dijadikan Quran dan hadis sebagai pedoman? Agak mustahil kalau Quran dan Sunnah itu sendiri tidak difahami. Okey, topik kita pada pagi ini, doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Berdasarkan ayat 54 dan 55 dari surat Al-A'raf. Apa firman Allah tentang perkara ini? Kita baca untuk mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yusil lailan nahara yatlubuhu hasitha يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi dalam 1 jam ini kita akan bahas tentang 2 ayat ini saja. Di bawah tajuk doa kepada Allah. Semua kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa adalah ibadat. Ad-du'a'u huwal ibadah. Allah Subhanahu wa taala golongkan orang yang tidak mau berdoa pada Allah sebagai orang yang sombong, takabur. Okey. Sekarang kita tafsirkan ayat atau terjemah maknawiyah. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Apa maksudnya? Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa Tuhan mereka semua adalah Allah yang Maha Tunggal. Maknanya dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dialah yang mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Dialah yang mentadbir langit dan bumi, kedua-duanya. Oleh sebab itu mereka wajib menyembah atau beribadat hanya kepadanya saja. Karena tiada Tuhan selain Dia. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebut tauhid rububiyah. Dialah yang mencipta langit dan bumi dan segala-galanya. Dialah yang mentadbir alam ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Oleh sebab itu Allah yang maha hebat itu hendaklah manusia menyembah kepada Dia saja, termasuk berdoa. Sebab doa itu ibadat. Adapun yang dimaksudkan dalam 6 masa, para ulama berbeza pendapat tentang makna Allah mencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam 6 hari
sebagaimana yang tertera fi sittati ayyam. Ayyam itu jamak dari yaum, 6 hari. Ada yang berpendapat hari-hari tersebut sama dengan hari-hari di dunia, dan ada pula yang mengartikan hari-hari itu dengan hari di akhirat, yang mustahak dalam ilmu akidah. Kalau Allah katakan 6 hari, katakan saja 6 hari. Asalkan jangan samakan hari yang dimaksudkan itu dengan hari di dunia, yang biasanya 24 jam. Bukan. Serahkan makna hari itu di sisi Allah. Itu yang lebih selamat. Hanya saja kata ulama tafsir dan ulama akidah, Allah Subhanahu wa taala sebut 6 hari. Dia membawa hikmah. Demikianlah sunnah Allah. Demikianlah ketentuan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta langit dan bumi dengan sekelip mata. Mampu, bukan tak mampu. Sebab Allah berfirman pada ayat sebelum akhir dari surat Yasin, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya Allah apabila ingin akan sesuatu, Dia cukup mengatakan jadilah, maka ketika itu juga jadi. Allah boleh cipta langit dan bumi sekelip mata dengan kun fayakun. Tapi sudah menjadi sunnatullah. Allah sebut 6 hari, berangsur-angsur. Ini memberi pengajaran. Kita bila buat sesuatu, jangan buat sekaligus. Hendaklah bitadrij. Seperti kita belajar online seperti ini. Topik by topik. Pelajaran demi pelajaran. Bukan dalam satu hari kita rangkum keseluruhannya. No. Sebab kesannya di dalam ingatan lebih baik bila dibuat sedikit demi sedikit, step by step. Itu yang dipanggil dengan sunnatullah. Sebagaimana manusia apabila membuat bangunan, rumah ke, gedung ke, mesti bermula dengan tapak dulu. Dipiling. Kemudian baru tiang. Kemudian baru dinding. Kemudian baru atap. Itu sudah menjadi sunnatullah. Allah tidak mengajar perkara itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah, amalan yang berkekalan, walaupun amal itu dilakukan sedikit demi sedikit, yang kita panggil dengan istiqamah. Berterus-terusan amal saleh itu yang mustahak, walaupun sedikit demi sedikit, daripada kita buat dalam bentuk yang banyak tetapi hanya sekali-sekala. No, itu tidak baik. Allah tak suka macam itu. Okey. Nah, sekarang kita berpindah kepada lafaz Allah. Lafaz Allah ada 2 definisinya menurut ulama akidah. Pandangan pertama mengatakan bahawa Allah adalah Tuhan, hanya Dia yang berhak disembah. Oleh sebab itu, kalau ada orang-orang yang mendakwa mereka ada Tuhan, terserah mereka.
Tapi bagi kita itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Ada yang mempertuhankan berhala, ada yang mempertuhankan manusia, ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Silakan kamu katakan itu Tuhan kamu, tapi bagi kami itu bukan Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah satu saja, yaitu Allah. Sesuai dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu satu. Ini sesuai dengan awal dari ayatul kursi. Allahu, siapa Allah? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Makna kedua, lafzul jalalah Allah, iaitu zat yang menjadi tumpuan segala sifat yang sempurna. Juga boleh. Itu sebabnya bila kita ambil ayat Quran, ayatul kursi, Allahu, definisi pertama, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yakni Allah. Lalu Allah mempunyai nama dan sifat-sifat yang mulia belaka. Al-Hayyu, maha hidup Dia, kembali pada Allah. Al-Qayyum, mengurus makhluk terus-menerus Dia, yakni Allah. Tidak ngantuk Dia, yakni Allah. Tidak tidur Dia, yakni Allah. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, Allah. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya Allah. Allahu Akbar. Boleh dilihat penjelasan Ustaz itu pada kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 1 dalam topik Ayatul Kursi dan Tauhid. Ayatul Kursi dan Tauhid, atau Tauhid dan Ayatul Kursi. Sila rujuk. Kemudian setelah kita memahami rububiyah Allah, Dialah yang mencipta, Dialah yang mentadbir, kita juga tahu apakah definisi Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, atau Allah adalah zat yang menjadi tumpuan segala sifat yang sempurna. Nabi Muhammad bukan zat yang sempurna. Bukan. Tapi Nabi Muhammad layak dikatakan insan yang paling sempurna. Insan, bukan zat. Zat yang sempurna hanya Allah. Dia tidak beranak, dia tidak diperanakan. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur, dia tidak mati. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ibu, ada ayah, ada atuk, ada nenek. Nabi Muhammad juga sakit. Nabi Muhammad juga wafat. Nabi Muhammad bukan zat yang sempurna. Tapi Nabi Muhammad adalah insan yang paling sempurna. Itu boleh. Kemudian Allah menceritakan tentang dirinya. Dia bersemayam di atas arasy. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Allah sendiri yang kata dia bersemayam di atas arasy, kita wajib beriman Allah sememangnya bersemayam di atas arasy. Sebab yang punya diri cakap. Segala ucapan Allah dalam Quran adalah benar belaka. Walaupun ada manusia yang mentakwilkan kepada makna lain, itu terserah. Tapi kalau Ustaz cenderung kepada pahaman salafus saleh, yang panduan mereka dalam memberi nama dan sifat bagi Allah ada 3. Ini panduan.
Pertama, Allah Maha Ghaib. Dia ada tapi kita tak nampak. Tentu saja implikasinya kita tak mampu mensifati Allah sebab Allah tak nampak. Baru datang yang kedua. Yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah sendiri. Implikasinya, apa saja yang Allah katakan tentang dirinya dalam Quran, nama ke, sifat ke, yakini sajalah, percaya sajalah. Kalau dia katakan dia bersemayam di atas arasy, katakan saja dia bersemayam di atas arasy. Yang pasti, bersemayamnya tak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Selesai masalah. Nah, yang ketiga, insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beliau mendapat wahyu ilahi. Allah boleh beritahu kepada Nabi tentang dirinya apa yang Allah tak beritahu kepada umatnya. Kita telah bercakap banyak tentang perkara ini. Mudah-mudahan jemaah semua boleh faham. Imam Malik, salah seorang yang mempunyai manhaj salaf dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Allah bersemayam sudah termaklum. Bertanya bagaimana Allah bersemayam kita jahil. Kita tak tahu. Yang kita tahu dia bersemayam. Tapi bagaimana dia bersemayam kita tak tahu. Sebab kita tak nampak. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah bersemayam adalah wajib. Sebab tertera dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Bukan sekali dua. 7 kali. Nah, yang terakhir. Bertanya macam mana Allah bersemayam. Itu tak patut ditanya. Sebab itu perkara baru. Itu namanya bid'ah. Jangan buat bid'ah. Antara lain, Allah bersemayam macam mana ya? Jangan tanya. Sebab itu tak pernah ditanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naim bin Hamad, guru Imam Bukhari berkata, bagus juga kita ingat ini kata-kata beliau. Bukan sembarang orang. Kalau Imam Bukhari hafal hadis paling banyak, sekarang Hamad ini atau Naim bin Hamad ni guru Imam Bukhari. Apa kata beliau? Siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya adalah kafir. Siapa yang menolak apa yang Allah telah sifatkan untuk dirinya adalah kafir. Allah yang sifatkan dirinya dia bersemayam. Kata Naim bin Hamad, guru Imam Al-Bukhari, kalau tak percaya Allah bersemayam, kafir. Kata Naim bin Hamad. Dan tidaklah sekali-kali apa yang disifati Allah pada dirinya dan disifati oleh Rasulnya itu penyerupaan. Tak sama sekali. Kalau kita berkeyakinan Allah bersemayam di atas arasy, bukan bermakna kita menyamakan Allah dengan makhluk. No. Itu bukan penyerupaan. Siapa menetapkan sifat bagi Allah berdasarkan perkhabaran yang sahih, bersesuaian dengan keagungannya dan menafikan segala bentuk kekurangannya daripadanya, maka itu adalah jalan petunjuk. Itulah dia jalan yang benar. Tetapkan saja nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah telah tetapkan dalam Quran. Tetapkan saja nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya
Seperti Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Yakini saja Allah memang turun. Jangan tanya bagaimana dia turun. Yang pasti, turunnya tak sama dengan turunnya makhluk. Mudah tak belajar akidah ikut salafus saleh? Tak perlulah berbelit-belit, ini takluk sana, ini takluk sana. Sebab itu adalah pembahasan ilmu kalam. Banyak cakap. Orang yang banyak cakap dalam mensifati Allah, dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Begitu komen ulama akidah. Menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, pandangan salaf di atas telah disokong oleh Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam As-Sawri, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, Imam Asy-Syafi'i, semuanya punya mazhab salaf dalam berakidah. Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Ishaq bin Ruhaih, dan lain-lain lagi. Lihat kitab tafsir Al-Marawi. Ini kita telah jelaskan akhir-akhir ini setiap pada hari Jumat, setiap hari Ahad, tentang akidah imam-imam mazhab yang 4. Semua telah kita tahu, setelah kita jelaskan. Kemudian kita teruskan. Peranan Allah dalam mentadbir. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Bila berakhir malam seperti pagi tadi, langsung datang cahaya atau siang. Walaupun berangsur-angsur. Dan diciptakan pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Semuanya tunduk. Allah arahkan apa saja kepada bulan, bintang, matahari, semuanya sami'na wa ata'na. Tahu tak siapa makhluk yang paling degil? Makhluk Allah yang paling degil adalah manusia. Mereka tahu yang mencipta mereka adalah Allah. Mereka juga tahu yang supply segala keperluan dan hajat mereka, sehingga mereka boleh hidup, makan, minum, pakaian, oksigen, adalah anugerah ilahi. Tapi sayangnya mereka tidak tunduk kepada Allah. Sayangnya mereka tidak beribadat pada Allah. Banyak sungguh dari kalangan mereka yang durhaka pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah mencipta siang dan malam silih berganti. Demikianlah keadaan ini akan berterusan hingga berakhirnya alam ini. Dan kemudian umat manusia akan berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Bila bumi ini, dunia ini musnah, manusia akan berpindah ke alam berikutnya. Sama ada alam barzakh atau alam akhirat. Kemudian Allah SWT ingatkan, ingatlah, penciptaan dan memerintah hanya milik Allah. Hadirin dan hadirat, rupanya yang mencipta ini, sebagaimana kita tahu, adalah kerjanya Allah. Rupanya bukan hanya itu. Segala perintah, segala ketentuan hukum, itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu, kalau Allah katakan itu haram, jangan coba-coba kita robah. Kalau Allah kata itu halal, jangan kita coba-coba ingin robah. Sebab penciptaan
dan hukum atau perintah itu adalah milik Allah. Maksudnya hanya Allah yang memiliki hak penciptaan dan dia pula yang memiliki hak memerintah dan mentadbir dan mengatur alam ini, karena semua makhluk adalah miliknya. Tidak seorang pun yang boleh menyengutuinya dalam penciptaan dan pemerintahan. Tak boleh. Kalau kita lakukan juga, kita boleh ditimpa oleh syirik rububiyah. Selain Allah yang mencipta, kononnya kita juga mencipta. Selain Allah yang menetapkan hukum, kononnya kita juga boleh menetapkan hukum yang nyata-nyata bercanggah dengan hukum Allah. Di sini sekali lagi, orang awam perlu tahu, kalau mereka punya guru-guru agama, tuan guru yang mengajar agama, yang punya hak menetapkan hukum Allah, bukan tuan guru kita. Hukum yang datang daripada Allah, Nabi Muhammad yang explain. Oleh sebab itu, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, ikuti saja. Kalau Nabi suruh baca ini ketika rukuk, baca ini ketika sujud, baca ini ketika qiyam, ikut saja. Ustaz ditanya tadi pagi, langsung Ustaz jawab, Ustaz boleh tak saya share poster ini, video ini? Lalu Ustaz dalam video tersebut menyebut, ada 3 perkara sangat-sangat bagus untuk diamalkan dalam bulan Rajab. Supaya kulit kita tidak dijilat oleh api neraka. 3 amalan itu antara lain: baca doa dalam bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami di dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan panjangkanlah usia kami supaya dapat menemui bulan Ramadan. Hadis ini dhaif. Tidak sahih datang dari Nabi. Tapi ingat, ingin baca silakan. Tak ada salah. Tapi jangan katakan dia confirm dari Nabi. Sebab dinilai oleh ulama hadis, hadisnya dhaif. Sekali lagi, ingin baca silakan. Tapi jangan katakan dia confirm dari Nabi. Bila kita baca sekian puluh kali, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, sebanyak 70 kali siang, 70 kali malam, niscaya kamu tidak akan disentuh oleh api neraka. Mana dalilnya? Tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baik. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Bagus. Yang ketiga, perbanyakkan membaca Sayyidul Istighfar. Semua kita tahu Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar.
Hadirin dan hadirat, tidak ada ketentuan dari Nabi. Zikir-zikir tersebut mesti dibaca dalam bulan Rajab. Lebih-lebih lagi menyebut tentang fadilat dan kelebihannya tak pernah datang dari Nabi. Cuma menurut ustaz, tidak baca itu semua tak salah. Malah dalam wirid pagi dan petang ustaz ada sebut Sayyidul Istighfar, baca sekali pagi, baca sekali petang. Ini fadilat-fadilatnya. Itu ada hadisnya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu sangat digalakkan oleh Nabi. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menimpa azab ke atas mereka selagi engkau berada di tengah-tengah mereka dan mereka banyak istighfar. Ayat itu memberi isyarat. Ada dua yang boleh menghalang musibah itu turun. Pertama, ketika Nabi Muhammad masih hidup, sebab ada kata-kata Allah tak akan timpa musibah sedangkan engkau, hai Muhammad, ada di tengah-tengah mereka dan mereka senantiasa istighfar. Itu sebabnya kata para ulama, setelah Nabi Muhammad wafat, di antara penghalang musibah supaya tidak turun, banyak-banyaklah beristighfar. Bukan hanya dalam bulan Rajab, apalagi diikuti dengan fadilat, tidak akan dijilat oleh api neraka. Jangan. Hadirin dan hadirat, fadilat sesuatu termasuk perkara gaib. Bukan boleh direka-reka. Kecuali bila datang dari Nabi. Itu sebabnya kesimpulannya, poster-poster seperti itu sebaiknya jangan diedarkan. Sebab kita sangat bimbang kalau tergolong ke dalam orang-orang yang mendustakan hadis Nabi. Nabi memberi ancaman keras. Siapa yang berdusta sesuatu yang aku tidak kata, suruh dia siap-siap untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Faedah ayat ini adalah untuk menguatkan lagi apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu selain Dia yang mencipta langit dan bumi, Dia jugalah yang mentadbir dan mengatur segala yang terdapat di dalamnya. Itu rububiyah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Tabarakallahu, sebagaimana dalam ayat maksudnya, Maha agung Allah dan sangat baik kebaikannya, sangat banyak kebaikannya dan ihsannya. Semua keberkatan di alam ini adalah kesan daripada rahmat Allah. Maka atas sebab inilah, maka sambungannya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Okey. Nah, berikut ini topik utama untuk kita bahas sebab dia ada berkaitan dengan judul doa kepada Allah. Apa kata Allah? Ini ayatnya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Allah mengatur cara kita berdoa kepadanya. Sambil merendah diri, bukan sombong. Dengan suara yang lembut, bukan terlolong-lolong. Setelah Allah menjelaskan tentang rububiyahnya, Dia mentadbir, Dia mencipta, menyangkut perkara penciptaan, pemilikan dan pentadbiran, maka berikut ini diikuti pula dengan uluhiyahnya, yaitu ibadat. Apa dia? Doa. Sebab kata Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Itu sebabnya doa tidak boleh ditujukan kepada yang lain, kecuali hanya kepada Allah.
Berdoa adalah bahagian ibadat yang paling penting. Dan di sini Allah mengajar kita bagaimana sepatutnya kita berdoa kepadanya. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita supaya berdoa dengan merendah diri dan suara yang lunak. Dan doa di sini mencakupi doa masalah, yaitu memohon sesuatu hajat, atau doa ibadat seperti salat, puasa, zakat, haji, semuanya itu mengandung makna doa. Sebelum ini kita juga ada dengar doa dibagi dari sudut lain, ada doa usana, doa sanjungan, ada doa uttalab, doa permohonan. Ditinjau dari sudut lain, doa juga boleh dibagi dua. Doa pertama iaitu doa uttalab, doa memohon dengan lidah. Yang kedua, doa ul ibadah. Kita beribadat pada Allah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, semuanya mengandung makna ibadat. Maksud Ustaz, semuanya mengandung makna doa. Ayat ini memberi isyarat bahawa berdoa dengan suara lunak, walaupun hukumnya tidak wajib, paling kurang hukumnya disunatkan atau digalakkan. Ini berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi yang sangat banyak. Ustaz buat contoh. Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah untuk mendapatkan anak, Allah ceritakan iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Yang kedua, Nabi pernah tegur sahabat yang berdoa dengan lantang suaranya. Bertakbir Allahu Akbar. Kata Nabi, irba'u ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Maksudnya, jangan tinggikan suara ketika berdoa, ketika berzikir. Sesungguhnya Allah yang kamu memohon kepadanya tidak peka. Dia juga tidak jauh. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha dekat. Dia bersama kamu. Untuk apa terlolong-lolong? Macamlah Allah tak dengar. Permintaan dalam hati pun Allah tahu. Permintaan dalam hati pun Allah tahu. Ini pula terlolong-lolong. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairuz zikri al-khafi wa khairur rizqi ma yakfi. Sebaik-baik zikir perlahan-perlahan dan sebaik-baik rezeki apa yang mencukupi. Yang keempat, banyak sungguh hujah atau dalil yang menyuruh supaya kita ketika berdoa hendaklah dengan suara yang lunak dan lembut. Jiwa setiap manusia memang cenderung kepada riak dan sum'ah. Oleh sebab itu, bila kita baca sesuatu dengan suara yang kuat, hati mula bercakap, oh ada orang dengar itu, bacalah dengan bagus, bacalah dengan bagus, supaya kamu jangan ditegur orang. Dah lain dah motifnya. Itu namanya riak. Dan riak dapat mengakibatkan amal kita, doa kita ditolak. Lain halnya apabila kita perlahan-perlahan didengar oleh telinga sendiri saja. Tak timbul, tak muncul perasaan riak. Sebab kita saja yang dengar. Sebahagian ulama membagi keadaan berdoa kepada dua bahagian. Pertama, sebaiknya berdoa dengan merendah diri dan suara yang sederhana kuatnya.
Kita ucap juga sederhana saja. Ini jika dia sedang bersendirian, khalwat, menyendiri, seperti qiyamul lail, tak ada orang lain. Bacalah dengan suara yang sederhana. Sebab kebimbangan untuk riak tak ada. Sebab tak ada orang lain. Yang kedua, sebaiknya dengan suara yang lembut atau lunak ketika berdoa di khalayak ramai. Walaupun ada orang yang mengaminkannya, sederhana saja. Jangan terpekik terlolong. Tak payah. Sebab doa, kalau ada yang dengar dan mengaminkan, itu sangat digalakkan. Macam mana mereka tidak mengaminkan? Anda kata doa kita tak berbunyi. Baik, kita teruskan dengan penjelasan berikut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata ulama tafsir, termasuk Imam Al-Qurtubi, setiap penghujung ayat sama ada menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat sesuatu, biasanya ada kaitannya dengan konten ayat. Ustaz buat contoh. Setelah menyebut ayatul kursi, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia maha hidup, mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Dia tidak ngantuk, dia tidak tidur. Miliknya segala yang terdapat di antara langit dan bumi. Dan. Terakhir, wahwal aliyul azim. Dia maha tinggi lagi maha agung. Ada kaitan tak sifat dan nama Allah ni maha tinggi dan maha agung dengan sifat-sifat yang disebut sebelumnya? Yes. Begitu juga ayat ini. Setelah Allah menyuruh agar kita berdoa kepadanya dengan tawaduk dan suara yang rendah, lalu Allah sebut, Allah tak suka kepada orang yang melampaui batas. Ini bermakna kalau kita berdoa dengan suara yang tinggi, itu bermakna kita telah melampaui batasan. Dan melampaui batasan Allah tak suka. Nah, kalau begitu apa yang Allah suka? Ikuti saja panduan Allah sebelumnya. Berdoalah dengan rendah diri. Kalau perlu merintih, suara yang lunak. Allah sangat suka. Allah tak suka kepada orang yang melampaui batas bila kita lakukan berlawanan dengan apa yang Allah suruh. Melampaui batas di sini mengandungi beberapa makna, kata ulama tafsir. Pertama, terlalu meninggikan suara, kita dah sebut. Yang kedua, memohon kepada selain Allah atau menggunakan perantaraan, itu juga maknanya dah melampaui batas. Mohon pada berhala, mohon kepada orang-orang yang sudah mati, mohon pada keramat, mohon pada malaikat, mohon pada jin, semuanya itu adalah syirik. Atau mohon kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau ingin memohon pun, memohonlah kepada orang yang masih hidup. Itu pun terbatas kepada perkara-perkara yang mereka termampu bantu.
bukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, memohon sesuatu yang mustahil seperti memohon derajat kenabian. Bukankah itu mustahil setelah Nabi Muhammad wafat? Sebab baginda adalah rasul dan nabi yang terakhir. Itu juga dah melampau namanya. Apalagi yang memohon kenabian itu seorang wanita. Lagilah melampau. Sebab tidak ada seorang nabi pun dari kalangan wanita. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang keempat, jangan terlalu terikat dengan sajak pada akhir setiap doa. Doa tak perlu bersajak. Kecuali datangnya dari Nabi bersajak. Umpamanya Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Lihat tu di belakang. Yes, itu datang dari Nabi. Doa Nabi yang lain juga yang bersajak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma'. Ya Allah, aku mohon dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, air mata yang tidak mengalir air mata penyesalan. Semuanya tak apa, itu datang dari Nabi. Tapi tak perlulah kita berdoa sambil macam berpantun. Yang kelima, dianggap juga telah melampaui batasan dalam berdoa, memohon sesuatu secara terperinci. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga. Sediakanlah aku di dalam syurga rumah putih yang di dalamnya ada 700 kamar. Masing-masing kamar ada bidadari yang tercantik. Dan di belakang rumah putih tersebut ada kolam yang di dalamnya ada ikan emas, ikan talapia, ikan ini, ikan itu, dan di sampingnya pula ada kebun yang di dalamnya ada rusa, ada buaya, ada oh, itu namanya melampau. Jangan cukup minta, ya Allah masukkan aku dalam syurga. Cukup. Hindarkan aku dari api neraka. Ini sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu istana yang berwarna putih di sebelah kanan syurga. Aku ingin engkau buat aku mahligai istana berwarna putih di sebelah kanan syurga jika aku masuk ke dalamnya. Lalu Abdullah menegur anaknya, hai anakku, mohonlah kepada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga dan mintalah kepadanya agar dilindungi dari neraka. Cukup. Tak perlulah disebut secara detail. Sebab apa yang terbayang oleh kita, Allah boleh bagi lebih dari itu. Mengapa minta hanya terbatas dengan apa yang kita ingin? Apalagi Nabi bersabda, Al-jannatu ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Syurga itu apa yang matamu tak pernah tengok keindahannya. Apa yang telingamu tak pernah dengar kemerduan suara di dalamnya. Dan akalmu tak pernah terbayang akan kehebatannya syurga. Lalu kita pula minta istana putih, ikan talapia, ikan emas. Allahu Akbar. Sebab itu sudah tergolong ke dalam melampau. Sebagaimana teguran
Abdullah Al-Mughaffal kepada anaknya. Sesungguhnya ayah mendengar Rasulullah bersabda, ini ayahnya menegur anaknya atas dasar ini. Innahu sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Sesungguhnya akan datang nanti suatu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Nabi dah gambarkan sebelumnya. Oleh sebab itu jangan melampaui batas dalam berdoa dengan makna tadi. Di dalam riwayat yang lain, nah kalau mau ikut doa yang diajar oleh Nabi, komprehensif, holistik, lengkap, syumul, menyeluruh, ini dia. Cukuplah bagimu, kata Nabi. Cukuplah bagimu untuk berdoa seperti doa ini. Ini nasihat Nabi. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin aw amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya daripada ucapan dan perbuatan. Kita mohon syurga dan kita juga mohon pada Allah supaya Allah dorong kita buat perkara-perkara yang boleh mendekatkan kita ke syurga, sama ada ucapan atau perbuatan. Ucapan umpamanya, pastikan zikir-zikir kita itu zikir yang ada dalilnya dari Nabi. Kita boleh manfaatkan buku wirid Rasulullah pagi dan petang. Kita boleh manfaatkan buku munajat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya ada dalil. Dan kita juga mohon, kami mohon dilindungi ya Allah daripada api neraka dan segala perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan kepada neraka. Itu boleh. Bukan saja kita minta dilindungi dari neraka, kita juga minta dilindungi di dunia lagi dari pekerjaan-pekerjaan yang boleh membawa kita ke neraka. Zina, judi, durhaka pada mak bapak, rasuah, menipu, berbohong. Semua itu boleh membawa ke neraka. Nanti insya-Allah kita akan doa dengan doa ini. Cuma kalau untuk ramai tentu saja ini kita akan ganti dengan inna as'aluka akan menjadi nas'aluka. Ganti alif itu dengan nun. Wa na'udzubika, a'udzubika menjadi wa na'udzubika kalau untuk tujuan ramai. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penjelasan tentang doa kepada Allah. Berikut Ustaz akan jawab secara ringkas beberapa pertanyaan. Pak Ustaz. Berkaitan dengan ceramah Ustaz semalam tentang nama Allah Al-Hadi. Allah pemberi hidayah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Lalu Ustaz ada sebut hidayah boleh dicabut, Pak Ustaz. Kalau hidayah itu boleh dicabut, apa silapnya orang tersebut, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat. Pertama-tama kita perlu tahu
iman seseorang ini, bila dia dapat hidayah, hidayah yang paling utama dia diberi oleh Allah iman. Maknanya dia dapat hidayah, iman. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman boleh naik, boleh turun. Bila banyak buat amal-amal saleh, dia naik. Bila rajin ikut majlis ilmu, dia naik. Lebih-lebih lagi majlis ilmu tentang Quran dan Sunnah, dia akan naik. Tetapi apabila dia sedang buat maksiat, imannya menurun. Itu sebabnya kita dalam hidup perlu istiqamah, konsisten dalam beramal, walaupun sedikit. Sebab yang paling menentukan nasib seseorang apabila sudah mati adalah amalnya yang terakhir. Kalau nyawa dicabut ketika itu, iman kita sedang merudum. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa iman boleh naik, boleh turun, malah kita berani mengatakan iman seseorang juga boleh dicabut oleh Allah. Lihat ayat 8 dari surat Ali Imran. Allah mengajar kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hati kami yang telah engkau beri hidayah. Maksudnya, jangan engkau cabut hidayah iman yang telah engkau masukkan ke dalam hati kami. Engkau telah masukkan hati kami hidayah sehingga kami memeluk Islam, sehingga kami beriman. Ya Allah, tolong la tuzigh, jangan engkau cabut, jangan engkau selewengkan hati kami. Ini memberi makna. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memohon, jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan, jangan engkau selewengkan hati kami. Maknanya, penyelewengan itu memang ada kebarangkalian. Penyelewengan itu memang ada kemungkinan. Berapa banyak orang Islam yang murtad? Itu maknanya Allah dah cabutlah iman. Di mana silapnya Pak Ustaz bila hidayah itu dicabut? Tadi kita dah sebut. Iman boleh bertambah dengan amal saleh. Istiqamah. Iman boleh menurun, malah boleh dicabut bila kita sedang buat maksiat. Dan tips yang paling bagus supaya dapat maintain iman yang sedia ada, banyak-banyaklah belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak Umar ibn Khattab pernah berdoa atau pernah berkata, ta'allamna al-iman, summa ta'allamna al-Quran, fazdadna iman. Mula-mula kami belajar dari Nabi adalah tentang iman. Pakai percaya saja, percaya. Ada syurga, ada neraka, ada timbang menimbang amalan, ada titian siratal mustaqim, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Percaya saja. Setelah kami belajar iman, kami belajar pula Al-Quran. Dan dengan mempelajari Quran, semakin mantap iman kami, semakin kuat iman kami. Ini memberi isyarat. Banyak belajar Quran, memahami maknanya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dia adalah cara yang paling tepat untuk memantapkan iman. Atas sebab itu, besar kemungkinan dengan izin Allah, iman tak akan dicabut oleh Allah. Dengan izin Allah. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Pak Ustaz,
Baru-baru ini keluar satu pengisytiharan di dalam kerajaan negeri Selangor di atas perintah Sultan Selangor bahwa salat Jumaat tidak boleh dihadiri oleh mana-mana lelaki dewasa yang belum ambil 3 dos vaksin. Termasuk booster dos, dos penggalak. Kalau tidak ambil, tidak boleh salat Jumaat. Bagaimana pendapat Uday terhadap mereka yang enggan ambil booster sehingga tidak dapat salat Jumaat? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ada 3 pihak kita orang beriman wajib patuhi. Lihat ayat 59 surat Al-An'am, surat An-Nisa. 59 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul, dan pemimpin kamu. Di sini kita disuruh taat kepada 3 pihak. Pada Allah, ketaatan kita mutlak, tak boleh bangkang. Terhadap Rasul, ketaatan kita mutlak, tak boleh bangkang. Itu sebabnya ati'u, setelah menyebut ati'ullah, diulang sekali lagi, wa ati'u ar-Rasul. Maknanya mutlak, jangan bangkang. Allah dan Rasul. Tapi di depan ulil amri tidak ada ati'u. Ini memberi isyarat. Taat kepada ulil amri bersyarat. Selagi tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Ulil amri adalah terdiri daripada ulama dan umara. Umara iaitu pemimpin keduniaan. Ulama pemimpin keagamaan. Oleh sebab itu dalam bab vaksin ini, Menteri Kesihatan itu umara. Mufti juga setuju. Dia dapat melambatkan perjalanan penyebaran COVID-19. Sebagai satu usaha. Oleh sebab itu, rakyat, kita sebagai rakyat, kalau demikian ketentuan dari ulil amri, walaupun ulil amri tidak memaksa, tapi ekoran daripada tidak ambil 3 dos terhalang untuk salat Jumaat. Oleh sebab itu, orang yang sengaja tidak ambil vaksin, yang karenanya salat Jumaat tidak dapat dilaksanakan, bagi pandangan Uday, dia berdosa. Dia berdosa. Semua kita tahu bahawa salat Jumaat itu fardu ain bagi laki-laki yang sudah dewasa. Kalau mereka bukan musafir, kalau mereka tidak sakit, wajib fardu ain. Malah ada amaran keras dari Nabi, 3 kali berturut-turut meninggalkan salat Jumaat sangat berbahaya. Boleh dicop sebagai orang munafik. Oleh sebab itu, sesuai dengan kaedah ilmu usul, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak dapat dilaksanakan suatu kewajiban kecuali dengan dia, maka dia hukumnya juga wajib. Ustaz buat contoh mudah. Kewajiban salat tidak akan sah, tidak akan sempurna tanpa uduk. Maka beruduk dulu sebelum salat menjadi wajib.
Bukan salat saja wajib, ambil uduk juga wajib. Karena tanpa uduk salat tidak sah. Nah sekarang dapat pergi ke salat Jumaat dengan ambil 3 dos. Tanpa ambil vaksin tidak dapat. Maka mengambil vaksin hukumnya jadi wajib. Okey. Itu pandangan ustaz. Jika anda punya pandangan lain, terserah. Terserah. Itu pandangan ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, jiran kami suka bertepuk for no reason. Tanpa sebab bertepuk saja. Bila kami keluar dari rumah, jiran bertepuk. Dia ikut syaitan, padahal dia seorang Islam. Ditambah lagi oleh penanya, dia kadang-kadang give us problems. Banyak buat problem pada kami sebagai jirannya. Kita tak pernah pun kacau dia, tapi dia suka ganggu kita. Apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, agama Islam adalah agama yang ambil berat terhadap jiran tetangga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengaitkan keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhirat dengan berbuat baik dengan jiran tetangga. Hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetamunya. Hadis yang kedua, tidak akan masuk syurga orang yang suka menyakiti jiran tetangganya. Tidak akan masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Apa kata Nabi? Ini paling berat. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Nabi ulang 3 kali. Demi Allah, tidak beriman dia. Demi Allah, tidak beriman dia. Demi Allah, tidak beriman dia. Lalu Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, manhu?" Siapa orang itu? Nabi jawab, "Man la ya'man jaruhu bawa'iq." Yang aku maksudkan tidak beriman orang itu, tidak beriman orang itu, tidak beriman orang itu, yaitu orang yang membuat jiran tetangganya menjadi tidak tenang dan tidak tenteram. Karena dosa yang dia buat. Perli ke, buang sampah ke di rumah jiran tetangga, menguatkan bunyi radio ke televisyen di saat-saat jiran tetangga sedang tidur, membuat kebisingan ke, itu maknanya gangguan-gangguan yang datang dari dia sehingga tetangganya tidak tenang, tidak tenteram. Orang tersebut bukan orang yang beriman, kata Nabi. Sampai diulang 3 kali. Sampai Nabi beri ancaman tidak akan masuk syurga orang yang suka mengganggu jiran tetangga. Kalaulah itu motifnya bertepuk-tepuk tadi, sehingga jiran tetangga merasa tersinggung, bahaya orang tersebut. Itu bukan sikap
orang-orang yang beriman. Bukan sikap orang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz kira cukup itu sebagai panduan, mudah-mudahan berguna. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka didik kami sejak dari kecil. Oleh sebab itu, ya Allah, dorongkanlah kami sebagai anak untuk senantiasa menambah amal-amal saleh. Bukan saja salat wajib, tapi juga salat sunat. Bukan saja puasa wajib, tapi juga puasa sunat. Bukan saja zakat, tapi juga banyak bersedekah, infak dan wakaf. Sebab kami yakin, semua amal saleh anak-anak akan diterima oleh ibu bapa di alam barzakh. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu sebagai pedoman, khasnya dalam urusan beragama, sama ada yang berkaitan dengan akidah atau cara ibadat dan akhlak. Sebab kami yakin, dengan hanya berpandukan kepada kedua-dua peninggalan Nabi itu, yaitu Quran dan Sunnah, kami akan terhindar daripada kesesatan untuk selama-lamanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan hindarkan kami daripada api neraka. Ya Allah, kami ingin memohon kepadamu sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi kami. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, kami mohon kepadamu syurga dan segala amal-amal dan segala yang boleh mendekatkan kami ke dalam syurga dan segala yang boleh mendekatkan kami kepada syurga, apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Kami juga mohon kepadamu agar dilindungi daripada api neraka dan segala yang boleh mendekatkan ke neraka, sama ada dalam ucapan atau perbuatan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.